Innal hamdalillah alhamdulillahi wahda sadaqa wa'da wa nasara abda wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawwal. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa sari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah azza wa jalla farada siyam Ramadan wa sanantu qiyamahu faman somahu wa qamahu ihtisaban kharaja minaz zunubi qayyami walad ummuhu, rawahu Ahmad. Pak Henry, Kepala Dinas Pertanian Benteng yang kita hormati dan dirahmati Allah, para pejabat eselon 3 di lingkungan Dinas Pertanian Benteng yang saya hormati, Ibu Ketua Dharma Wanita Unit Dinas Pertanian yang kami hormati, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita baru mendapat kabar yang tidak enak, dua bocah Abiyu dan Arjuna ternyata mati dibunuh. Yang setelah beberapa hari hilang, ternyata yang membunuhnya adalah tetangganya sendiri. Apa sih salah anak kecil yang seperti itu? Kita anjing gilo kadang-kadang agak ragu nak bunuh, apalagi bunuh musuh. Nah, yang ingin saya sampaikan, se-Texas itukah Bengkulu kini? Nah, dalam rangka kita berhalal bihalal ini, semestinya pikiran kita tuh lebih fresh, hati kita lebih lapang. Cuma kita ini manusiawi. Kita misal ini Lita aus, lalu kita tanya di satu tempat yang jual dogan kelapa muda. Berapa Pak dogannya semua? 10.000. Itu pakai es atau tidak pakai es? Pakai es tetap 10.000, tidak pakai es 10.000. Tinggal ibu mau di gelas atau mau di kelapa, itulah. Kita ngomong di gelas Pak itu. Begitu dia taruh, tumpah muncrat ke sini gitu. Tidak adanya minta maaf. Rasanya minum kelapa muda itu tidak senikmat sebelum kita mesan tadi. Kenapa model ini pelayanan itu? Disinilah gangguan-gangguan hati kita. Apalagi kalau kita bekerja di suatu tempat bertahun-tahun menyimpan perasaan tidak enak. Bukan orang tidak betah, kitanya tidak betah. Orang tidak hijau. Nah, kita tidak betah sendiri gara-gara hati kita tulah. Nah, maka bersyukur kita hari ini Allah pertemukan kita, wasilahnya Syawal, judulnya halal bihalal. Tidak ada di bahasa Arab halal bihalal itu. Kalau kita berangkat haji nanyo kelak dengan orang Arab, ma huwa halal bihalal, bingung tuh bodoh. Halal artinya baik, bi artinya dengan, halal artinya baik. Apa baik dengan baik? Belum tahu katanya. Apa baik dengan baik? Tidak ngerti. Nanti kita akan jelaskan. Alhamdulillah kita bersyukur sesuai dengan jadwal undangan kita bisa laksanakan ini dengan baik. Insya Allah pikiran kita luas, hati kita lapang, dan kita bisa menikmati sajian halal bihalal ini ada bekas di hati kita. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bapak Ibu yang saya hormati, kita selalu berhalal bihalal ini setelah Idul Fitri. Id kembali, Fitri artinya suci. Idul Fitri kembali suci. Bagi siapa itu? Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang siam puasa bulan Ramadan karena iman menghargai Allah, diampuni dosa yang telah lalu. Yang kedua, man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang qiyam Ramadan, mendirikan malam Ramadan, bukan cuma tarawih, mungkin sedekah walaupun cuma 2000 tapi tiap malam. Mungkin juga dia tarawih. Di samping tarawih juga sebelum sahur dia tahajud walaupun cuma 2 rakaat. Itu qiyam Ramadan tuh. Janji Rasul diampuni dosa yang telah lalu. Ada hadis kursi. Hadis kursi ini dari Allah, redaksinya Rasul. Inna Allah azza wajal, sesungguhnya Allah azza wajal farada siyam Ramadan wa sunnatu qiyamah faman somahu wa qamahu ihtisaban kharajahu minaz zunubi kayaumi wadahu ummuhu. Siapa yang puasa Ramadan kemudian sholat malam di bulan Ramadan, kemudian dengan itu dia mengharapkan ridha Allah, hari 1 Syawal kayaumu wadahu ummuhu, seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Bayi yang baru lahir tu apa dosanya? Tidak ada. Nya cuma 3 pacaknya. Tidur, makan, kencing, mising. Itulah. Nangis. Itulah kepacaannya. Seperti itulah kita bagi yang puasa. Yang tidak puasa namanya hari raya. Ngapa cah itu puasa? Alang kelemak dia puasa tidak Idul Fitri pula. Jadi bedanya Idul Fitri dengan hari raya itu. Ini yang dosa ke Allah. Yang dosa kepada sesama manusia, Allah tidak kuasa mengampuninya. Maka itulah kita perlu berhalal bihalal, saling memaafkan antara kita. Nah, anehnya di dalam Al-Quran itu, dari Al-Fatihah carilah sampai An-Nas, tidak ada perintah satupun yang nyuruh minta maaf. Tidak ada. Tidak perlu minta maaf Pak Ustaz. Yang Allah perintah itu justru memberi maaf. Sebab ngapa? Sulit memaafkan itu. Kita baru nyemir, tidak mahal nyemir sebelah tu. Taruh dah 2.500 kiri kanan 5.000. Baru kita pakai, kawan pijak. Bekas kakinya lulu pula. Mulai kita megang lehernya. Idak tengok kau apa? Maaf Pak, katanya, mohon maaf ya Pak, saya buru-buru. Maaf kata kita. Nyolah minta maaf tu. Tapi kita sego nak memaafkan karena ini baru disemir itu tu. Nah, jadi yang disuruh Allah tu memaafkan. Macam mana kalau orang tidak minta puasa? Lah kasih lah pelitnya itu. Sekedar maaf aja. Lah itu. Ini tidak pernah minta puasa, kasih lah itu. Nah ini ia akan menjadi kajian kita. Ini belum ceramah, masih pembukaan. Bapak Ibu yang saya hormati, ada 4 masanya kita tersingkir. Ini catatan penting bagi kita. 4 masuk kita tersingkir. Pertama, umur 58 sampai 65. Itu tersingkir yang pertama. Sehebat apapun jabatan kita di kantor, selesai. Dari umur 58 sampai 65. Nak jadi apa kita, selesai. Nak jadi sekda juga, selesai. Umur 58 sampai 70. Yang kedua, umur 65 sampai 75. Itu kita tersingkir dari pergaulan. Jadi kalau kawan-kawan tidak banyak kenal dengan kita, jangan baper. Kalau kita ngulang ke kantor lama, jangan pernah ngomong saya pernah jadi kepala dinas di sini. Ngapa? 10 tahun yang lalu itu
Itu yang datang tuh karyawan baru. Tobo tuh tidak ada yang kenal dengan kita. Nyonan sapo gitu. Jadi tidak usah kalau nak bertandang aja. Tidak usah kita ngomong aku pernah jadi ini jadi itu di sini, tidak usah. Umur 75 sampai 85 kita tersingkir dari keluarga. Kalau masih lengkap suami istri, masih lemah berdua. Kalau hilang salah satunya seorang gitu. Lah itulah perlunya anak banyak. Dia punya tanggung jawab, punya kerja. Tidak pacaknya nunggu kita 24 jam. Itu. Yang Tino punya laki, yang laki punya bini. Tidak bisa ngurus kita sendiri. Itu. Umur 95 tersingkir dari dunia ini, selesai gitu, mati. Nah yang ingin saya sampaikan, kurun waktu itu tidak lama lagi bagi kita. Oleh karenanya, menjelang ke situ, investasikanlah hal-hal yang baik. Apa yang pacak dimakan, makan. Kemana pacak jalanlah. Ke Bromo kita ya pergilah. Umroh kita ya hubungi UJH. Ini misalnya. Ke Bali kita ya berangkat. Karena masuk itu tidak habis lagi. Yang kedua, jangan yang pernah simpan dendam. Kata Ustadz Danu, penyakit itu bukan karena faktor makanan. Penyakit itu dari faktor rusaknya jiwa dan pikiran. Kita mikir ngapu puluh jadi gaya itu yang jadi kadis. Ya Allah, ngapu puluh gaya itu. Orang tetap jadi kadis, kita 24 jam tidak pacak tidur. Pertama masuk angin, yang kedua naik darah, yang berikutnya rentan. Itu. Nah itu, jadi kalau sudah makan, jadi sakit gitu. Jadi faktor penyakit itu dari pikiran dan dari hati. Gitu. Jadi lempeng-lempengkanlah hati. Itu. Saya pernah berdebat di Facebook tentang orang yang tidak disenanginya. Saya bilang bolehlah kita tidak senang, tapi jangan komen di Facebook. Sebab itu kata Abdul Somad, barang itu bisa dilacak. Siapa tahu ketemu sedang ngopi. Tidak lemak gitu. Sebenci apapun kita kepada orang, tutup rapat-rapat. Kita tidak tahu suatu saat kawan terus melaju ke bukit, anak kita minta tolong. Kata orang yang pacak nolong gaya itu. Kita pernah ngungkit dan sebagainya. Lalu dia nanya, wah, aku anak sianu, katanya, minta tolong kau, wah. Aku kesini ini sesuai dengan latar belakang ilmu. Sebentar, kata wah. Ini screenshot dari status bapak kamu, kan? Iya, wah, katanya. Iyalah, habis ini wah hubungi ya. Iya, masih wah lagi ada kerja, ya salam ke mbak kamu ya. Ya. Kan tidak lemah. Walaupun pada dasarnya tidak boleh menyimpan yang demikian itu. Yang berikutnya, dalam kurun waktu yang tidak lama lagi ini, jangan lagi tinggalkan ibadah. Gitu. Sesibuk apapun kita, khususnya sholat 5 waktu. Sebab mati itu, malaikat tidak pernah menampakkan diri. Nah. Kau malam kelak ya, malaikat datang. Lemah kita ngaji sepanjang hari itu. Ngapo? Dan tak mati gitu tuh. Tahu malaikat datang seminggu lagi tidak ada. Tahu-tahu mati. Dan tidak mesti tua, tidak mesti sakit. Itu mati itu. Ini. Maka kita kaji tentang masalah halal bihalal. Itu tadi pembukaan. Bapak Ibu yang saya hormati, macam mana cara kita membersihkan hati? Nah itulah halal bihalal. Halal artinya baik.
Bi artinya dengan, halal baik. Acaranya baik, makanannya baik. Itu baik dengan baik. Acaranya baik, yang datang orang baik-baik. Itu halal bihalal. Acaranya baik, amplopnya tebal. Itu lebih baik. Itu makin halal. Boleh tak Pak Ustadz halal bihalal di hotel? Boleh, silakan. Tapi jangan setelah itu dan sayur dan sah. Jangan di dalamnya ada minuman yang beralkohol. Jangan di dalamnya ada maksiat, itu boleh. Itu. Sebab tujuan halal bihalal ini adalah perbaikan hati. Kalau perbaikan body ini makin dielokkan, makin boros biayanya. Itu. Jangankan itu, untuk skincare aja ya Allah. Lipstick Chanel itu ternyata di atas 100 harga. Sekedar pengabang bibir. Dan belum tentu kita pakai MS Glow itu cocok. Ternyata nambah plek, kita ganti SR12. Tidak pas. Coba lagi lah yang Cando Himalaya. Jadi akibat itu besar. Jadi kita tampil apa adanya tuh untuk cantik itu, kata orang Rejang resepnya satu. Apa itu? Inner beauty. Cantik dari dalam. Ada orangnya Pak hitam, tapi hatinya baik. Orang ngomong elo lanang, elo apa cak wali? Badannya, hatinya elo. Tapi ada orang yang cantik, putih dan sebagainya, orang ngece. Ndak usah deket ke dia tuh. Rusak kau kelak. Dia ngaku buruk perangai itu, buruk jahat hatinya tuh. Nah begitu kita dekat, kena ini ya, ladi kece, kece itu. Awak cantik itu tuh, modal itulah kecantikan tuh. Nah ini, itu. Jadi ternyata cantik itu bukan karena polesan, tapi dari dalam. Itu. Bagaimana kita mengemas itu? Itu. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak satupun di atas muka bumi Allah ini yang tersia-siakan. Yang berikutnya, tidak pernah Allah salah pasang. Yang berikutnya, jangan pernah menghitung penghasilan. Sebab 25 itu bukan cuma 10 tambah 15. Bisa dari 50 bagi 2. Pun mungkin dari 30 kurang 5. Bisa jadi 100 bagi 4. Kalau jatah kita 25 sampai dengan kita 30, yakinilah bahwa yang 25 itu milik kita, yang 5 itu bukan punya kita. Dia akan keluar. Orang beriman beramal saleh, dia akan sedekah, dia akan infak, dia akan keluarkan di jalan Allah. Tapi bagi orang yang kafir, dia belanjakan di jalan maksiat. Bagi orang yang kurang beriman, Allah ambil dengan jalan lain. Mungkin masuk ke got. Dia tidak apa-apa, tapi motornya, peleknya bengkak. Kata bengkel, tidak pacak dielokkan ini Pak. Dia tetap bengkak, ganti baru. Itu. Pas nak dipasang yang baru, patah sok ni sebelah. Ganti sebelah, tidak pacak, ganti sebelah. Ganti kiri kanan, lah selesai lebih dari yang 5 jatah kita tadi itu. Maka tak usah meragukan rezeki. Apa yang kita perlu lakukan? Penataan hati. Orang sulit ibadah itu kan hatinya tidak tertata. Tidak ada orang yang tidak bisa sembahyang. Tapi ngapunya dia sholat? Karena pikirannya
Tok sama baik aku tengok yang tidak sembahyang dari eselon 4 baru 2 tahun langsung eselon 3. Tidak ada kaitannya itu. Itu tidak pakai eselon 4 dekat dengan anu langsung eselon 3. Tidak ada kaitannya tentang masalah itu. Kita rajin solat. Mudah-mudahan rezeki si anu tak pernah aku tengok solat. Lah beli mobil baru. Ya kawan tak perlu melapor dengan kita dia solat macam mana. Nah kita membandingkan model itu makin luka di hati kita dan orang tidak tahu. Sebab boleh jadi kita sama dengan mamang kita dewek. Sama-sama 4 hektar sawit, kita 4 hektar. Tapi belum tentu hasilnya sama. Yang mamang kita 4 hektar sekali panen 8 ton, yang kita 4 ton setengah. Yang mamang mupuk panennya 10 ton, yang kita 4 ton setengah. Yang manen orang lain yang paman berapa ton itu. Tidak jujur yang manen masih juga dapat 9 ton. Yang kita manen dewek 4 ton setengah. Allah karim, astagfirullah kata kita. Bibit samo, tanah samo, cuman batas pagar kawat ya Allah. Apa salah aku? Jangan nengok hasil, tengok pengeluarannya. Mamang ni punya anak 4, 3 kuliah, 1 SMA. Belum tentunya bisa menikmati 8 ton. Yang kita anak tua baru TK, yang kecil berdua digendong. Kalau 4 ton setengah tu belum terbelanja untuk hal demikian. Dari situ kita ngaku hati kita ini yang rusak. Halal bihalal ini bukan masalah ceramahnya, bukan masalah solatnya. Tapi masalah macam mana kita menata hati. Maaf, buka surat Al-A'raf 199 tidak salah. Husil afwa wa'mur bil urf wa'arid 'anil jahilin. Berilah maaf, ajaklah orang berbuat baik, menjauh dari orang-orang yang bodoh. Misal nikah ini, kami main misalnya gap itu, pang main gap, aku nak masuk balak 6, ditutup kain WK balak 6 nenang, apa ditutup? Latat, gara-gara ada pacul, berhenti kita, berhenti ribut. Gara-gara itu aku ngomong ke Pak Sekdis, antara aku main ke mana? Ke rumah Kak Henry. Ngapo? Beribut kami gara-gara main gam. Jadi habis maghrib, assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh Pak Sekdis, ngapo? Aku diajak UJH ke sini. Ngapo? Dek. Aku nak minta maaf Kak. Masalah apa? Yang kita main gam kemarin. Itu. Main cup yang mana? Yang balak 6 dan kakak dia tak masalah misalnya kan itu. Wah, semua masih kak itu. Ngopi ngeteh kamu je bilang waktu itu. Ngopi gitu, ngopi. Selesai aku ngopi aku pamit. Pak Sekdis aku balik duluan gitu. Iya. Begitu aku balik Pak Sekdis nanya, "Apa perlu masalah?" Masalah enggak. Lah selesai. Tidak segampang itu Pak Sekdis, saya sakit sini nih. Nah, itu yang dikatakan wa'arid 'anil jahilin. Jauh dari orang-orang bigal. Kita lah nyodorkan minta maaf itu. Lah cipika-cipiki. Kawan kan senang kata Pak Sekdis lakur kan itu. Iya Pak itu tuh. Ditanya kata Pak Kadis lakur kamu. Dak lemak baik depan beliau. Gitu. Salami juga, aku sambut juga, tapi jijik kan aku tengok. Nah yang demikian tuh Allah ngomong jauh dari orang lain. Ngapo? Itu yang bermasalah bukan tangan, bukan mukonya. Senyum bisa dibentuk, tapi hatinya bermasalah. Untuk itu puasa itu bukan tidak makan, tapi melatih kita daripada menahan hawa nafsu. Hawa nafsu kita inilah yang merusak kita. Nah komponen-komponennya banyak. Mato tetengok al kelok sianu dak pakai jilbab pink. Kita pakai pulo, ngapa jelek dak kulit kita tidak pas. Nah itu. Nengok kawan pakai tas branded. Berapa kata itu? Dari menantu. Menantunya kebetulan kerja di Korea. Gajinya besar. Kita beli pulau itu. Kalau kita membeli pulau tapi status maaf ngomong staf, asli kita beli orang tetap ngomong di manolanya beli tas second itu. Orang ngomong second.
Kalau orang udah ngomong sakit, aku nengoknya buka gunting baru tuh. Oh, pasti kawin. Tidak percaya orang itu. Tidak percaya orang. Iya. Jadi itulah kita nih seperti itu. Jadi tidak usah kita niru-niru orang lain. Hidup ini akan enjoy macam mana kita menguasai diri kita sendiri. Pangkal tolaknya, kalau orang sudah berani tidak sholat, itu sudah berani kepada orang lain. Dengan Allah banyak tidak penakut, apalagi dengan sesama manusia. Itu saja ukurannya. Ada Pak Ustadz, orang yang puasa tapi tidak sholat, apa gawe? Awak puasa tidak sholat, diterima udah puasa. Aku bukan panitia, dia tidak tahu. Tapi kalau hadisnya, awalu yuhasabu min abdi fi yaumil qiyamah as-shalah, yang pertama kali dihisab hari kiamatlah sholat. Idza saluhat sholat sairu amali wa iza fasadat sairu amali. Baik sholatnya yang lain diterima, rusak sholatnya yang lain ditolak. Nah itu. Jadi bukan saya mengatakan tidak diterima, itu hadisnya demikian. Nah yang perlu kita tata ini hati. Itu. Kalau hati kita ini lapang, kita tidak perlu merasa terhina. Ada orang ketawa, kita lewat ketawa. Jangan kita, kalau hati kita bermasalah tuh, ya Allah, apa sih yang salah dari aku nih? Kok betul ketawa? Padahal dia baru sudah mutar video TikTok. Dia ketawa gara-gara itu. Tidak lemak dia tutup TikToknya. Kita lewat itu. Pas kita lewat, tidak ada yang negur itu. Cacam, aku salah apa sih? Idaknya tersapa. Padahal Tobo itu baru membahas masalah serius. Apa masalah serius? Mungkin ribut antara suami istri sampai kepada titik ngomong masalah perceraian, terdiam galau kan? Orang lewat tidak. Kalau kita tuh baik sangka, tidak ada masalah dengan orang lain. Nah yang merusak kita tuh bukan orang lain, ternyata kita sendiri. Ngapa? Karena hal yang demikian. Jadi tidak ada ukuran. Orang itu alim pakai kopiah putih, orang itu hebat bolak-balik umroh, tidak bisa jadi ukuran. Orang itu hebat hafal 30 juz, orang itu baik karirnya naik terus itu tuh. Nah ini tidak bisa kita jadikan ukuran untuk yang demikian. Jadi ukuran kita adalah ketenangan hati kita dewe. Macam mana kita bisa tenang hati? Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Banyak-banyak mengingat Allah supaya jiwa kita menjadi tenang. Terakhir judulnya. Betul. Puasa itu ujungnya la'alakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Kalau sedang puasa itu takwa galau. Yang tidak puasa itu meletoy lebih litak daripada orang yang puasa. Puasa menjawab tidak sama. Padahal 3 bungkus sekali ngadon supermi masih meletoy. Ngapo? Karena memang kebersamaannya. Yang tidak puasa ijak-ijak puasa dia. Ada orang sedang merokok, ketemu dengan orang yang disegani, itu langsung dimatikannya. Katanya. Kata orang yang disegani itu, tidak apa-apa, tidak, maaf pak, maaf nian katanya, aku lagi tidak puasa, tidak apa-apa, segan, dimatikannya merokok itu. Dia minta maaf, ngapa? Menghormati orang yang puasa, ngapa? Bersama-sama. Itu. Apa baik bersama-sama itu enak? Masjid buka galau. Musola pakai skor, landak robo terbuka. Iya, tidak robo musola nih. Kita skor katakan. Yang penting kita terawih. Itu. Yang tidak ada kipas anginnya tuh musola tetap dibuka. Al-Quran al-Kalusu tuh buka galau. Ngap sama-sama ngaji galau, puasa galau, sholat terawih galau, lemah. Nah begitu Syawal. Boleh dihitung siapa yang puasa Syawal.
Jangankan rame-rame, suami istri kadang-kadang tidak kompak lagi. Kata bininya, sawal kita besok pak. Baru sawal kedua kan. Lah kata suaminya, kelak dulu lah mak. Ya ngapa? Ya orang open sini, haus sini, open sini. Open haus maksudnya kan. Oh. Lah 6 hari lah seminggu, suaminya ngomong. Cuman kan kita mulai masuk sawal, lompat cak, ngapo? Banjir bawahku. Kata gitu. Lah hari kelima kita tanya, lah boleh kita pasok? Belum kering kata kawan. Hari ketujuh kita tanya, macam mana lah kering? Belum. Ya alang kelamu. Tidak cari tengok. Siapa boleh nyubuk itu tuh? Lah tidak kompak lagi gitu. Nah takwa itu jangan ditengok waktu Ramadan. Yang tidak ke masjid ikut tarawih bawa perut kenyang. Nah, bulan puasa mungkin malu dengan tetangga. Mungkin dia nak bawa buku anaknya. Bukan anaknya tidak terawih, bapaknya nyodorkan. Pak tolong tiket buku terawih anak. itu. Nah ini di takwa itu akan terlihat setelah Ramadan. Macam mana tanda takwa? Nah kita ambil rujukan dari kata Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, at-taqwa al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal qanaatu bil qalil wal istidadu li yaumir rahil. 4 hal itu baru kita ceramah. Yang tadi pembukaan. Pertama, ciri takwa itu al-khawfu minal jalil. Memiliki rasa takut kepada Allah. Aku pernah ngajar di Manduo. Saya bilang, tidak usah takut dengan orang cantik nak, tidak usah takut dengan anak pejabat nak, tidak usah takut dengan orang kaya nak, tidak usah takut dengan orang pintar nak. Lah kami takut dengan siapa pak? Takut dengan orang bernasib baik. Nah berhari-hari bawa sepatu bolong itu ke sekolah, berjalan, mobil tidak ada ongkos. Justru itu yang kadang-kadang yang jadi orang celentang jadi pejabat. Kita nyo lewat anak kau mandi nak. Nah kita tidak tahu nasib orang itu. Yang biasa Senin di antar Ayla, Selasa di antar Agaya, kemudian Rabu di antar Honda, kemudian Kamis di antar Toyota, Jumat di antar Avanza, itu Sabtu nge-Grab itu. Tahu-tahu itu yang jadi jabalan. Jadi kita tidak perlu takut dengan siapapun. Sebatas hubungan kerja, kita takut dengan kepala dinas tidak perlu, tapi segan dengan kepala dinas beda dengan takut. Itu. Kalau kita segan, ada kepala dinas atau tidak ada kepala dinas, kita tetap bekerja. Tapi kalau kita takut dengan kepala dinas, ada tidak dia? Tidak masuk. Yes. Kata kita. Nah, itu gitu. Karena kita takut, tidak ada kita segan. Nah maka ciri orang yang takwanya itu benar, dia tuh merasa takut kepada Allah. Kalau merasa takut kepada Allah, kita enjoy jalan. Maaf, waktu saya masuk penjara, meraung ayu saya. Andai kau tidak jadi gubernur, tidak kau masuk sini. Kataku malu dengan orang. Walaupun tidak jadi gubernur, tetap masuk sini. Jalan mana? Kalau tidak gara-gara itu. Saya bilang mungkin aku nak ceramah, tertumbur anak orang, diajak damanya tidak anda. Nak diobatinya, nak adu. Pokoknya masuk juga. Kata pacaknya kau ngecek alasan kau baik. Dan namanya Tino kan itu tuh. Jadi kalau kita sudah dituliskan di situ letak kita, itu akan kita jalani. Nah, tuh. Maka yang perlu kita takut tuh bukan takut, ya bukan takut kepada, tapi macam mana kita menjiwai Allah itu dengan benar itu tuh. Puasa itu itulah sejatinya takut kepada Allah. Waktu kita berwudu itu kita tanya dengan penjaga kantor, ini air pam atau sumur bor? Sumur bor bu, pam tidak masuk. Sumur bor itu sama dengan air pegunungan. Artinya bahwa itu air murni dari tanah, hanya lewat tap mall ngalir ke kita. Apa salahnya guduk-guduk?
buang. Guduk, nengok orang itu dok. Kata gitu. Tapi ngapu kita tidak. Karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ngapu kita tidak pernah ragu meninggalkan anak itu. Kalau kita yakin bahwa dia puasanya benar itu. Nah, inilah yang dikatakan takut kepada Allah. Tidak boleh kita loloskan satu butir pun nasi lewat tenggorokan itu. Sampai-sampai ada orangnya temakan atau teminum seharian itu. Entahlah pas aku tadi teminum itu. Teminum apa sengaja minum? Teminum lah, tidak belum mungkin sengaja orang puasa. Tidak apa-apa, tapi entahlah katanya. Itu teminum baik, nyo ragu sebenarnya gitu. Itu. Banyaknya orang nanya, apa hukumnya gosok gigi siang Ramadan? Makruh. Tapi kalau pakai odol, kalau tidak pakai odol boleh. Gitu. Ngapa? Odolnya itu ada peppermintnya itu. Apalagi kita 7 kali kumur-kumur. Langsung bersiko. Tidak boleh. Nah ini orang tahan tidak sikat gigi untuk siang-siang itu. Sikat giginya setelah buku dan setelah sahur gitu. Takut. Ada yang takut korek kuping batal dah. Saking kenjago puasa. Itu yang kita harus tanamkan diri kita. Kita sholat, kita ibadah. Allah pasti tahu. Kita sedekah 5.000, sedekah 10.000, Allah tahu. Saya sering ngomong, tidak usah ditulis amplop undangan tuh. Kelak orang nyangkok kita amplop kosong. Terserah orang yang punya hajat. Pokoknya kalau saya undangan dengan istri saya, itu amplop mesti ditulis UJH. Kalau saya sendiri tidak ada, saya pakai tulis Pak. Berapa dia masuk sendiri itu? Ngapa? Karena yang bertulis-tulis model itu tuh seolah-olah jadi beban bagi kita. Biar orang tahu kita ngasih sekian itu tuh. Perasaan kita model itu. Jadi sego. Apa nak kita tulis dan sebagainya. Kalau sudah kita kasih. Ini kadang-kadang bertulis salah pula masuk ke pesta. La ilaha illallah. Macam mana lah. Alang kesingkat cerita. Nak ngambil lagi tak mungkin, panjang sesalan itu. Jadi kita mesti takut itu hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya tidak ada masalah itu. Kalau kerja kita kerja atau tidak kerja, rezeki kita tetap ada itu. Nah, yang kita tidak tahu itu dari mana sumber rezeki itu urusan Allah itu. Kita ini saya katakan tadi, ada yang 58 tahun pensiun. Nyatanya setelah pensiun kadang-kadang banyak yang sukses gitu. Masih tahan dia buka kebun gitu. Masih bisa dia beraktivitas yang lain. Apa yang dia sebutkan? Lambat ego pensiun yang ngapain tak ngambil pensiun dini kemarin. Itu yang kadang-kadang terjadi. Saya dah ngomong orang lain, tetangga saya di Bumiayu, waktu kami jadi di gedung daerah, dia diajak honor suami istri. Begitu kita habis, ya giliran orang pulau, dibuang kawan, dikeluarkan, nangis ngadap, tolonglah wak, maidak aku, laki aku baik. Ida dulu kak, saya bilang ida pacak giliran kita lah selesai. Giliran orang baik. Toh itu kan cuman PTT. Walaupun PTT wa akan minda. Tidak pacak kata kita. Lah sudah disampaikan, tidak bisa. Akhirnya jual sayur. Sekarang saya katakan rumahnya sebesar aula ni kelak salah. Mobil suami istri, anak tiga motor anak ni. Lah balik umroh, apa katanya? Untungnya kami tidak lagi honor wa memodel ini. Nah ini yang kita tidak tahu dari hidup ini. Yang penting kita takut kepada Allah. Nah yang jadi masalah nih kadang-kadang begitu tambah sukses tambah sombong. Itu kita sendiri bisa dari waktu PNS dulu lambat ego. Tak usah. Di atas langit masih ada langit. Aku sering ngecek yang mana yang zulman tu orang tidak banyak tahu. Siapa yang tidak tahu SG? Mondar Mandir
SG. Tidak ada orang Bengkulu yang berhelikopter pribadi kecuali yang mana Zulman Jumatan bermotor ya. Woi kata pegawai ikut. Mananya nak parkir helikopternya di Masjid Raya. Itu kira-kira. Jadi tidak tahu orang yang mana ya. Itu kira-kira maksud saya dalam kondisi kita. Yang kedua, wal amalu bitanzil. Mengamalkan Al-Quran. Kita mungkin tidak ngerti zalikal kitab, kul a'udzu birabbin nas, kul huwallahu ahad. Apa artinya? Lillahi ma fis sama pacak kita bacanya baik. Tapi sesungguhnya kita sudah mengamal Al-Quran. Ibu-ibu nak style model mana baik jilbab itu sudah mengamal Al-Quran. An-Nur ayat 31. Ada yang melipat belakang, ada yang mencong ke kiri, ada yang mencong ke kanan, ada yang belilit sini, ada yang pakai punuk unta. Lajulah. Yang penting tertutup aurat kita. Ini sudah luar biasa gitu. Lalu saling sapa sesama orang, terlepas siapa tua, itu hablum minan nas namanya itu. Ada kawan sakit, kita bezu, itu hubungan muamalah sesama kita itu. Kita ada orang sedang musibah, kita ikut berbelasungkawa. Itu namanya mengamalkan Al-Quran. Ada orang senang, kita tukut pula senyum walaupun hati kita menangis. Turut bersuka cita. Anak kawan lulus P3K, alhamdulillah ya Allah sujud syukur itu. Ngapo anak aku baru P3K itu tidak pula nak sujud syukur nian. Karusak kebahagiaan orang. Iya tuh. Ya Allah kata kita selamat ya, berapalah cipika-cipiki dikit dan sebagainya. Alhamdulillah pacaknya beli bedaknya dewe. Kan orang senang, ayolah jijik pula pakai sujud syukur nian. Lah kan bukan kita yang sujud syukur gitu. Itu mengamalkan Al-Quran lah namanya itu. Kasihlah kesempatan orang bahagia itu. Orang puasa Syawal, lah sudah kau bayar utang? Belum, tidak diterima Syawal mau bayar utang. Alangkah hebat kita, baca nolak amal orang. Gitu. Orang bayar utang, puasa apa kau bayar utang? Syawal belum. Nah ngapa bayar utang sampai puasa kelak baca bayar utang? Syawal lah dulu. Syawal duluan salah. Bayar utang duluan salah. Boleh tak Pak Ustaz digabung Syawal dengan utang tu, lajulah. Tapi niatnya harus bayar utang dulu sambil Syawal. Boleh. Ya utang aku cuma kuat Pak Ustaz Syawal 6, tambahkan 2 hari lagi, tak usah niatnya utang Syawal. Betul. Macam mana bayar fidyah Pak Ustaz? Tengok kondisinya. Kalau sakitnya seumur umur bayar fidyah. Tapi kalau umur baru 35 nak bayar fidyah tidak boleh, harus bayar puasa. Berapa hari tidak puasa? Sekitar 29. Ya. Bayar fidyah. Tidak boleh. Kita boleh itu. Nah itu seluruhnya mengamalkan Al-Quran. Itu. Kita kerja tepat waktu, absen tepat waktu, itu mengamalkan Al-Quran. Sholat tepat waktu, itu mengamalkan. Kita boleh jadi tidak ngerti apa arti Al-Quran, tapi kita sudah mengamalkan Al-Quran. Itu. Yang ketiga, ciri orang bertakwa, wal qanaatu bil qalil, merasa cukup dengan ketentuan Allah. Arido, qanaah. Qanaah itu merasa cukup. Kalau kita nak cukup tu tidak pernah bercukup. Rumahnya lah rapinya. Ada rezekinya, nya nambah naik tingkatnya. Ngapa? Kiri kanan lah tanah orang, naik ke atas itu. Lah naik 2 lantai, nyebut kolam di depan itu tuh. Lado kolam, nyebut pagar remote. Ida ke bersudah, ida ke bercukup kita tuh.
Lah rumah pakai remote lah ada kolam renangnya beli bedengan. Tidak ada yang cukup kita itu. Kalau urusan yang demi. Tapi kalau merasa cukup, insya Allah ada. Apapun yang kita hadapi gulanya, kalau kita nikmati dengan hati lapang, enak. Begitu buka tang, tumis genjer. Kalau jarang makan tumis genjer tuh, pacak bertaruh kalau tidak nambut. Apa susahnya genjer? Tinggal nyabut di sawah. Nah. Dan itu luar biasa loh. Kita makan hari ini genjer, besok keluar masih genjer. Artinya jangan kita merasa orang kaya itu di pandangan orang miskin. Kata orang kaya, dia tuh biasa-biasa baik. Perasaan kita nengok dimakan ruang berkaca pakai AC itu cacam, alang kelemak. Tobo itu merasa sama baik. Kita makan bakwan itu cekikikan. Orang kaya nengok alang kasihan tobo itu dah makan bakwan baik, berebut. Kita berebutnya itu indah perasaan kita. Bahagia kita. Jangan dikira makin kaya tu makin senang itu. Makin saro. Orang kaya tu makan pakai lidi nih. Aku pernah nyubui dan endaknya. Cemana? Kita miskin. Nah, kata-kata. Jadi merasa cukup dengan apa yang. Kalau ada satu dua di antara kita galak ngancak, itu sifat orang itu. Aku dari kantor itu enggak ke situ. Oh, rupanya baru beli emas. Enggak kemana kau? Dari sini ke situ aku. Panas pula hari ini dah kata kita san. Nampak buah kalau kita sebesar ini. Terdiam dia. Enggak kemana kata kita? Enggak ke situ. Alangkah panas hari ini kata kita. Tahu buah kalau kita nampak. Itu. Nah kadang-kadang tak usahlah kita beli itu. Ada kisah Pak. Jangan kita sebut orang. Kita sebut mohon maaf kalau namanya Man. Dia tegak di depan warung mesan kopi. Adalah kawannya SMA dulu, tukang nyapu. Mat, kau mat kan? Iyo kan? Awas ya, lah masa lupa kan? Woi, ranking 1, juara umum terus jadi tukang sapu kau kan ini. Iya macam mana? Oh katanya. Awak di mana? Itu kan nengok kantor bupati dah. Aku kerja situ. Oh, syukurlah, syukurlah. Nggak kada jadi sopir aku. Biarlah. Aku nyapu-nyapu nih baik, jadilah. Aku jarang nampak. Aku baru pindah katanya. Baru pindah ke sini. Pakai apa? Itu dah. Kau tengok porton putih tak? Pakai itu aku tadi. Oh, katanya. Iyalah. Sambil nyapu tu, nak ngopi tak? Biarlah katanya kan. Dah, aku tak biasa ngopi. Malah, akulah sudah nyapu, aku pamit dulu katanya. Yo, dia pamit dulu yang tukang sapu tu, remote kunci mobil portun putih tu di dia. Klek, dia buka. Yang tukang kopi tu ngomong, aku dari tadi nak tergelak Pak. Tengok-tengok orang kalau bapak nak ngota tu. Ini nih, ruko sepanjang ini nih tanah dia galau. Kami ini nyewa dengan dia. Dia memang tidak pegawai, tapi penampilannya model-model itulah. Itu. Bak tahu tak hotel yang di situ? Itu hotel dia. Iya ada ya. Ini yang kita galak. Galak-galak kita nak ngapo kita ngancakkan status kita. Sebab kalau Allah nak jungkirkan kita, terjungkir itulah. Kalau Allah nak naikkan kita, walaupun sejuta nak merendam, terendam itulah kita. Terangkat itulah kita. Tapi kalau Allah ingin melumuskan kita, rumus itulah. Tinggal kita lagi. Yang terakhir, lah berapa kali terakhir? Wal istidadu liyamir rahil. Yang terakhir ini menunggu nasinya siap. Mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat.
Jadi itu tadi, baliknya kita ke awal tadi, persiapkan kehidupan akhirat. Aku ada cerita di dusun, terdiam ibu-ibu. Dan ini banyak saya ambil dari TikTok nih lah. Jando, anak tiga anaknya lanang galau. Nikah, alhamdulillah dapat tino galau. Tapi jangan dipraktekkan ini. Jangan dipraktekkan. Jadi maknya nih, mak lanang nih, ngetes menantunya satu-satu. Dia datang ke menantu tuanya. Kondisinya lah umur 65 tahun, tapi masih sehat ya. Begitu menantunya lagi keluar sebentar, dia siram air di kasur. Nah, siramnya itu. Paham itu dia ngomong, maaf nak, ibu kencing di kasur. Ya Allah, aku model ini aku jijiknya. Aku jijiknya model ini. Aku kencing anak aku baik, tidak aku nak ngurusnya tuh. Pembantu yang ngurus. Maaf mak. Kalau pacak tak usah lama di sini. Ngurus kencing tuh nih. Iyo, maaf minta maaf itu. Aku mungkin balik sore kelak. Balik maknya tuh. Pergi ke menantu kedua. Sama disiramnya kasur kira-kira cak bekas kencing lah. Dia ngomong, maaf nak, mak tidak tahan kencing di kasur. Ya Allah, katanya tuh. Ayah, manggil laki itu. Urus mak kau tuh. Awaklah tuh mau kencing di kasur, WC ada dekat itu. Jijik nian lah orang tua model ini. Ya, kata lakinya tuh kan. Lain kali jangan kencing di kasur, mak. Yo, minta maaf kata maknya. Maaf, mak sore ini mungkin pergi gitu kan. Iya, tidak apa-apa kata dia. Pergilah ke menantu yang bungsu. Di menantu bungsu ditesnya juga kencing. Dia ngomong, maaf nak, mak kencing di kasur. Tidak apa-apa mak, katanya. Kami dulu kencing di badan mak, katanya. Tapi aku kan mertua kamu. Mak ngurus laki aku dari kecil. Aku dapatnya lah besar. Lah pacak nyari duit itu. Yang kurusan kencing milik kita cuci. Biar aku nyuci, jangan katanya. Biar aku tugas aku menantu mak. Mak nak kencing, nak mising, dak namanya lah tu. Mak jangan tersinggung ya. Dak apa? Tidak katanya. Maaf nian mak. Berdosa mak minta maaf. Itu memang tugas kami. Harus melayani mak. Mak tahu dak? Surga tu pacak terbuka. Lewat apa? Lewat apa? Lewat doa mak. Doakan kami ya mak ya. Ayah katanya, yo ganti kasur. Ngapo? Mak kencing. Lah mak kata bininya. La. Biar aku ganti kata. Iya ngapo? Tak boleh ngomong ke orang tertentu. Berdosa. Jauh rezeki kita kelak. Alhamdulillah. Maaf kata maknya. Aku punya harta sedikit. Aku punya kawan akrab. Aku nak ngasih dia emas, dia besok ulang tahun. Boleh tak? Aku megang jari kaunya seukuran jari kau tu. Nama katanya, diukurnya 4 jarian. Besoknya dia kumpulkan seluruh menantu. Kau menantu tua katanya. Air yang di kasur itu bukan air kencing, tapi air biasa. Model itu cara kau melayani mertua. Maaf katanya. Tidak sejijik itu. Kau menantu kedua. Dengan laki melawan dengan aku model itu. Makasih. Aku tidak tinggal dengan kalian. Ini menantu aku. Aku tinggal di sini. Mana jari kau mana? Dipasang di cincin. Segala harta warisan pindah ke sini. Kau anak tua, tidak pacak didik bini. Tunggu kau tua kelak. Model itu kau dapat balasan dari menantu kau. Ingat, dunia ini berputar. Terdiam aja mati. Jangan cak itu mak bagi 4. Tidak. Haram kalau kau bagikan itu. Kata maknya itu. Nah ini kita kadang-kadang. Bekal kita itu kadang-kadang bisa jadi lewat orang-orang yang kita sayangi. Punya mak, punya mertua yang makin tua, itu jangankan tainya, bau badannya baik, kurang enak. Namanya bau badan orang tua. Ciumlah bau keringat laki kalau balik dari tu kaos dia. Uai, ngapo laki dewek itu tuh. Yang 40 tahun kita lah bau nian baju ayah. Baru sekali kita makan. Sifat kami lanang ni
Kalau masih tergantung tuh artinya masih tidak dipakai. 2 minggu tuh masih tidak dipakai. Itu setelah kita tuh. Ditanya, mana celana sini? Tadi cuci. Baru sekali pakai itu tuh. Enggak sekali lah bau. Bau apa? Itu sifat laki itu tuh. Jadi berhari-hari mode itu tuh bau. Kan tuh siapa bau? Tidak ada. Ayah dan cium juga, kami cium juga, dicium orang bau. Malu. Nah ini. Nah kita bisa jadi berbakti lewat. Nah inilah bekal-bekal kita. Kalau sholat pacak masukkan ke surga, surga galau orang. Kalau kita haji pacak masuk surga, berhaji galau orang. Tapi orang bisa masuk surga lewat memberi minuman anjing. Itu yang pelacur. Minuman anjing dia kasih. Anjing itu hidup, dia sehat. Ada yang membunuh 100 orang. Bersisa namanya. Ketika dia tobat dan serius tobatnya, diampuni. Nah kita tidak sekeji itu, tidak sejahat itu. Tinggal macam mana kita membekali hati kita dengan hati yang bersih, hati yang benih. Tak usah dengan kondisi seperti ini kita silau dengan urusan dunia. Kadang-kadang kita bawa bekal dari rumah, diam-diam ado yang ngecek alang pulau kepelitnya dah selalu bawa bekal dari rumah. Idahnya pernah terbeli di kantin. Entah macam mana orang, wajarnya dia kayu. Itu biarlah orang sampai ke telinga kita senyum aja. Ketika di arisan di rumah kita, di situ baru dia sajikan galau. Minuman, makanan sebagainya. Ngaku urusan kita tidak makan di kantin, urusan kita bawa di rumah itu urusan kita. Tidak ada urusan orang lain. Ada orang yang dia tidak bisa makan di kantin, dia bisa dari makanan dia sendiri. Lah makanannya adalah siap. Dia bangun dari jam 4 subuh. Lah apa itu? Nah kita ni bangun jam 7:30. Absen 8 kurang 4. Nah itu. Macam mana kita nak ngejar, nak masak dan sebagainya. Laki nak makan di kantor kelak. Awak lanang ni. Kerja pula ni. Urus bini mati aku kelak. Mana-mana itu. Jadi kita jadi tak usah kita carilah bekal hidup ini, sebab orang benci dengan kita itu suatu saat nanti dia akan kehilangan dengan kita. Ya. Orang yang senang dengan kita tuh suatu saat juga akan kehilangan dengan kita. Halal bihalal itu macam mana kita menghalalkan yang memang halal, menghalalkan yang kurang halal. Apa? Bermusuhan itu tidak halal. Menyimpan kebencian itu tidak halal. Bermusuhan itu batasnya 3 hari. Hari ketiga kita akur dulu ya. Ini apa? Ini hari ketiga, besok kita sambung. Bukan cak itu maksudnya. Nah, cukuplah batas 3 hari kita bermusuhan. Saya pikir demikian kajian kita halal bihalal. Tidak kita keluarkan galau. Ayo pun ini lusuh. Tidak di Dharma Wanita Persatuan. Kita lagi itu. Mudah-mudahan tidak sama materinya itu. Lah kita cari materi yang lain. Saya UJH juga menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Siyamana wa siyamakum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Aslinya itu cuman taqabbalallahu minna wa minkum. Itu aslinya. Yang kita nambah siyamana wa siyamakum. Sampai ke Indonesia nambah lagi. Mohon maaf lahir batin. Sampai ke Rejang nambah lagi. Dosa di Sudam habis, utang mulai lunas. Jadi itu. Demikian Bapak Ibu, kita sudahi dengan sama-sama berdoa.